Sahabatku, pernahkah kamu merasa sudah berjuang sekuat tenaga, sudah memanjatkan doa siang dan malam, tapi pintu rezeki masih terasa tertutup rapat? Pernahkah terlintas dalam hati, ya Allah, apalagi yang kurang dari diriku? Jika kamu pernah merasakan hal itu, mungkin video ini adalah jawaban yang Allah hadirkan untukmu hari ini. Karena kali ini kita tidak hanya membahas tentang rezeki semata. Kita akan mengupas sebuah rahasia berharga yang berasal dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan yang bukan sekedar cerita atau tradisi buatan manusia, melainkan ajaran yang lahir dari kehidupan Rasulullah yang penuh keberkahan. Namun, sebelum kita mulai, pahami satu hal ini. Apa yang akan dibahas malam ini bukan untuk orang yang hanya ingin tahu sekilas. Ini untuk mereka yang benar-benar ingin hidupnya berubah. Untuk mereka yang sudah lelah berjuang sendirian, tetapi masih menyimpan harapan di dalam hati meski keadaan terus menekan. Jika kamu termasuk orang itu, tuliskan sekarang di kolom komentar, "Ya Allah, aku siap menerima rizki yang Engkau janjikan." Tulislah dengan hati yang tulus, karena setiap doa yang keluar dari hati yang ikhlas tidak pernah luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang menjadikan kita bagian dari umat Nabi terbaik yang pernah diutus ke muka bumi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Berkah Sing, tempat di mana hati yang lelah menemukan ketenangan dan jiwa yang gelisah menemukan cahaya harapan. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya mendoakan seluruh sahabat yang sedang menonton video ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, melancarkan rezeki kalian, melunaskan hutang-hutang kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan memanjangkan usia kalian dalam keberkahan dan ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Karena setiap video yang kami hadirkan adalah ikhtiar untuk menemani perjalanan ruhani kalian agar semakin dekat kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana manusia berlomba-lomba mencari rezeki dengan segala cara. Ada yang mengorbankan waktu istirahatnya, ada yang rela jauh dari keluarga demi penghasilan yang lebih baik. Bahkan tidak sedikit yang harus menahan tekanan batin hanya untuk bertahan hidup. Namun di tengah perjuangan itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Kita lupa bahwa ada Allah, Zat yang memiliki seluruh kekayaan di langit dan bumi. Zat yang jika berkehendak cukup berkata, kun, maka terjadilah apa yang Dia inginkan. Allah tidak pernah kehabisan memberi, tidak pernah bosan mendengar doa hambanya, dan tidak pernah menolak orang yang datang dengan kesungguhan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi Kamilah, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Sahabat-sahabatku,
Rezeki kita sudah Allah tetapkan, tidak akan tertukar dan tidak akan berkurang. Lalu mengapa masih banyak yang merasa sempit? Karena masalahnya bukan pada ada atau tidaknya rezeki, melainkan pada jalur datangnya keberkahan itu sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita cara membuka jalur tersebut. Bukan hanya bagaimana meminta kepada Allah, tetapi bagaimana menyambungkan kembali hubungan hati kita dengan Sang Pemberi Rizki. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang begitu menyentuh. Kisah tentang seorang laki-laki sederhana yang tidak saya sebut namanya. Seorang pedagang keliling di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Setiap hari ia mendorong gerobaknya menjajakan makanan ringan buatan istrinya dari gang ke gang. Penghasilannya tidak menentu, kadang cukup tetapi lebih sering kurang. Yang paling menyakitkan bagi beliau bukan hanya soal uang, tetapi rasa sedih ketika tidak mampu memenuhi keinginan anak-anaknya. Ia juga merasa bersalah kepada istrinya yang tetap setia mendampinginya dalam kesulitan. Hingga suatu malam setelah sholat isya, beliau duduk sendiri di sudut musola dekat rumahnya. Dengan air mata yang jatuh perlahan, ia berdoa, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tunjukkan jalan keluar untukku ya Allah." Subhanallah, Allah menjawab doanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Karena keesokan harinya, seorang tetangganya yang seorang ustadz mengajak beliau menghadiri pengajian rutin di masjid. Di sana dibahas 3 amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjemput rezeki yang penuh berkah. Beliau pun mengikuti ustadz tersebut. Ia mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu juga ia berniat mengamalkannya mulai esok hari. Hari pertama belum ada perubahan besar, tapi hatinya merasa lebih tenang. Hari kedua, pembelinya mulai bertambah dibanding biasanya. Hari ketiga, datanglah seorang pengurus RT yang memesan ratusan makanan ringan untuk sebuah acara di desanya. Dari pesanan itu, beliau mendapatkan penghasilan yang bahkan lebih besar dari pendapatannya selama 1 bulan penuh. Namun yang paling luar biasa bukanlah uangnya. Ketika orang bertanya apa rahasianya, beliau selalu menjawab sambil meneteskan air mata, "Saya tidak mengubah usaha saya hanya memperbaiki hubungan saya dengan Allah." Dari kisah ini, kita bisa meyakini bahwa Allah Maha Pemurah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak akan ada sesuatu pun yang menghalanginya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah seperti ini bukan dongeng. Banyak orang yang hidupnya berubah ketika mereka benar-benar menjalankan ajaran Nabi dengan keyakinan penuh. Karena kekuatan sebuah amalan bukan terletak pada banyaknya bacaan semata, tetapi pada keyakinan bahwa Allah benar-benar mendengar dan mampu mengubah keadaan hambanya kapan saja. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya, ketika kamu datang kepada Allah dengan keyakinan penuh, maka Allah akan memberikan sesuai keyakinan itu. Namun jika kamu berdoa, sementara hatimu dipenuhi keraguan, maka keraguan itulah yang menjadi penghalang. Karena itu, sebelum kita membahas 3 amalan ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar yakin Allah mampu mengubah hidupku? Apakah aku percaya bahwa doaku didengar? Apakah aku siap menerima jawaban Allah dalam bentuk apapun? Jika jawabannya iya, maka mari kita masuk pada inti pembahasannya. Sebelum itu, mari kita bersolawat bersama-sama kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat itu Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Berikut 3 amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka pintu rizki. Amalan pertama adalah sholat duha dengan doa khusus. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang yang menjaga duha berarti ia menyadari bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah. Kerjakan minimal 2 rakaat di waktu duha, yaitu setelah matahari naik hingga menjelang zuhur. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali dengan penuh penghayatan. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Lalu di sujud terakhir, bacalah dalam hati, "Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rizki yang luas, halal, baik, dan penuh keberkahan." Ucapkan dengan keyakinan penuh bahwa Allah sedang mendengarkan doamu. Setelah sholat, jangan langsung beranjak. Duduklah sejenak dan nikmati ketenangan itu. Karena seringkali Allah menghadirkan ilham dan jalan keluar di saat hati sedang dekat dengannya. Amalan kedua adalah sedekah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setiap pagi ada malaikat yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah." Maka setelah azan subuh, sisihkan sebagian rezekimu untuk sedekah. Tidak perlu besar, 1.000 rupiah pun bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Sambil memegang sedekah itu, bacalah sholawat, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Lalu berdoalah, "Ya Allah, jadikan sedekah ini jalan datangnya keberkahan dalam hidupku dan keluargaku." Sahabat-sahabatku, banyak orang menunggu kaya dulu baru bersedekah. Padahal dalam logika Allah, justru dengan memberi, maka Allah akan menambah. Sedekah bukan mengurangi harta, tetapi menanam benih keberkahan. Amalan ketiga adalah zikir pagi pembuka pintu langit. Setelah sholat subuh, duduklah sejenak lalu bacalah, "Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Bacalah minimal 100 kali. Zikir ini ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal dan sangat dicintai Allah. Zikir tersebut membersihkan hati dari iri, takut berlebihan, dan keraguan kepada janji Allah. Ketika hati bersih, doa menjadi lebih mudah menembus langit. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika 3 amalan ini dilakukan dengan istiqomah selama 3 hari berturut-turut, insya Allah kamu akan mulai merasakan perubahan. Mungkin bukan langsung berupa uang, tetapi berupa ketenangan hati, kemudahan urusan, pertemuan dengan orang yang tepat, atau jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan ingat, 3 hari hanyalah permulaan. Allah ingin melihat apakah kita istiqomah atau hanya semangat sesaat. Ada 3 hal yang sering menjadi penghalang terkabulnya doa. Pertama, kurang yakin kepada Allah. Kedua, tidak konsisten dalam beramal. Ketiga, masih mempertahankan dosa dan kezaliman kepada orang lain. Karena itu perbaikilah hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah kesehatan, keluarga yang soleh, sahabat yang setia, hati yang tenang, dan iman yang tetap terjaga di tengah fitnah zaman. Maka mintalah kepada Allah bukan hanya harta, tetapi keberkahan hidup secara keseluruhan. Karena orang yang paling kaya bukanlah yang paling banyak hartanya, melainkan yang paling kaya rasa syukurnya. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian." Dan akhirnya sahabatku, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendiri dalam perjuangan hidup ini. Di balik setiap kesulitan yang kamu alami, Allah sedang menyiapkan kemudahan yang lebih indah. Tugas kita hanyalah terus berikhtiar dengan benar, berdoa dengan keyakinan, dan berserah diri
dengan ikhlas. Mulai besok, biasakan 3 amalan ini: sedekah subuh, sholat duha, dan zikir pagi. Lakukan terus-menerus hingga ia menjadi bagian dari hidupmu. Dan percayalah, hidupmu perlahan akan berubah menjadi lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sahabat-sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, luaskanlah rizki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, berkahilah umur kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan berikanlah rizki dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.